Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan cerita kita channel. Kali ini di video ini, di konten ini, saya akan menceritakan kisah nyata, yaitu kenapa hidup kita selalu menderita. Kenapa kita seolah-olah harusnya lebih menderita dari orang lain? Kok begitu? Oke, saya ceritakan ya kisah nyatanya. Ini pun sering terjadi, sering kita lakukan, dan sering kita saksikan di alam nyata ini. Contoh, suatu saat, entah itu teman, entah itu saudara, datang ke rumah kita. Orang tersebut mengeluh, gimana ya, besok anak sekolah butuh uang buat ini sekian. Kalau ada, tolong dah pinjemin dulu untuk sementara ini, untuk saat ini saya lagi kosong dananya, tolong ya pinjemin dulu ya. Apa jawab kita? Wah, sama, saya juga lagi butuh buat ini, buat itu. Tuh, motor udah 2 bulan belum saya bayar. Belum lagi ini nih, cicilan rumah udah 2 bulan belum bayar. Saya lagi bingung nih, lagi pusing nih, gimana buat tutupinya nih. Belum lagi tuh anak-anak teriak-teriak minta uang katanya buat keperluan di sekolah, tahu buat apaan. Belum istrinya teriak-teriak, beras sudah tipis, telepon listrik udah bunyi. Sering kan mendengar kalimat-kalimat seperti itu? Pastilah sering. Orang kita sendiri kok pelakunya, pelaku yang seolah-olah diri kita ini harus lebih menderita dari orang yang curhat kepada kita. Jangankan memberikan pinjaman, kita ini memberikan solusi pun enggak. Justru yang tadinya orang tersebut tidak tahu, menjadi tahu keadaan kita karena kita cerita. Ayo, siapa yang seperti ini di dalam hidupnya, di dalam kesehariannya? Jika ada orang mengeluh, kita selalu mendramatisir bahwa kita ini lebih menderita dari dia. Coba yang merasa seperti itu, silakan subscribe dan tekan loncengnya supaya besok-besoknya lagi kita tidak akan mendramatisir
tentang penderitaan diri kita ini. Yang sudah tekan tab subscribe dan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Kenapa sih kok kasus seperti ini harus diceritakan di dalam konten? Di kontennya Cerita Kita Channel, karena ini adalah sangat amat penting sekali bagi kita semua. Hampir rata-rata diri kita ini selalu mensugesti, menghipnotis diri kita ini selalu menderita, selalu lebih menderita lagi. Selama kita menghipnotis diri kita seperti itu, maka selama itu juga hidup kita akan selalu menderita, terus menderita, karena sugesti itu sudah berakar di dalam pikiran kita, karena sugesti itu sudah menghipnotis diri kita sendiri. Sedangkan paham? Jika sudah paham, silakan like videonya dan share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Gimana sih solusi dan pesan moralnya? Solusinya simpel, pesan moralnya simpel. Saya gabung jadi satu aja. Jangan sekali-kali kita menghipnotis tentang keburukan ke dalam diri kita sendiri. Jangan sekali-kali kita menghipnotis tentang kejelekan, tentang penderitaan kepada diri kita sendiri. Rubahlah hipnotis dan sugesti itu tentang kebahagiaan, tentang kedamaian, tentang ketentraman ke dalam diri kita sendiri. Masa iya bisa? Nah, itu buktinya. Kita menghipnotis keburukan aja bisa, apalagi kebaikan. Sekali lagi, pesan moral saya dan solusi dasarnya, mari kita bangkitkan sugesti diri kita untuk menghipnotis tentang kebaikan, kedamaian, ketentraman, ketenangan ke dalam diri kita sendiri. Terus berulang sampai hipnotis kebaikan itu berakar di dalam pikiran kita, berakar di dalam jiwa kita, apalagi sampai berakar ke hati nurani kita. Sekarang bukan waktunya lagi untuk mendramatisir bahwa diri kita ini lebih menderita dari orang lain.
tapi rubahlah bahwa diri kita ini bisa memberikan solusi kepada orang lain. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera.